Kenapa orang-orang seperti ini selalu dikasih panggung? Gue juga ngerti, Padahal statement orang-orang seperti ini tuh berpeluang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sumpah. Kenapa? Ini dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan. Parah ya? Ini Pak Adil Setiawan ini jago banget loh, hebat banget ini, aku yakin dia mendidik anak pasti luar biasa. Karena apa, kelihatan ya, dia suka banget membantah ya. Kak Seto lagi ngomong udah dibilang sebentar ya, sebentar saya menjelaskan dulu ya, opininya lagi dikeluarkan Kak Seto. Kesel kan? Ini dibantah, dipotong terus. Iya. Itu kan etika Pak Adil Setiawan canggih punya. Tapi aku yakin ya, kalau soal mendidik anak, membina anak, pasti Kang Ono Surono sama Pak Adil Setiawan ini pasti panutan punya. Dengan materi yang belum jelas, belum Tapi diuji. kan belum ada hasilnya juga. Batik kuning. Buset dah, ini aki-aki satu si pada kodel-kodel. Ngomong sampai menggebu-gebu semangat 45 udah kayak jadi peserta capres cawapres lu yang lagi debat visi misi. Ngapa lo harus pakai baju kuning? Yang kuning-kuning mah biasanya ngambang di empang kayak lu. Udah sana lu kunjungan dulu kalau kata gua mah, sebelum lu nerima undangan TV sana sini, yang ada malah makin mempertontonkan ketololan lu, Pak. Anjir, ketololan, iya bener sih. Nih gua kasih rute ya. Dari Babelan lu ke stasiun Bekasi naik kereta. Anjir. Dari Bekasi lu turun di Cikarang, paling ongkos tibang 2.000. Dari Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik dan cetar membahenol. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Dan semoga kalian nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, panjang umur, banyak rezeki, dan semoga saja dijauhkan dari kata sakit. Amin guys ya. Daripada ngedebat doang, kritik doang, ya, nyalain doang, terus apa lagi ngelaporin doang gitu ya. Mendingan Anda kasih solusi dong. Pokoknya kita kumpulin semuanya menjadi satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP dan play. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas, belum tapi kan diuji. belum ada hasilnya juga. Batik kuning. Buset dah, ini aki-aki satu si pada kodel-kodel. Ngomong sampai menggebu-gebu semangat 45 udah kayak jadi peserta capres cawapres lu yang lagi debat visi misi. Kayaknya ada yang beda tuh. Iya, Kumis sama jenggot yang ubanan udah dicukur. Oh iya dong, orang mau masuk TV. Cuman saya ngapa lo harus pakai baju kuning? Yang kuning-kuning mah biasanya ngambang di empang kayak lu. Pak, maaf nih ya, ini mah menurut gue nih ya. Mama nih. Lu di sini ngoceh-ngoceh bukan kelihatan pinter, malah lu tuh sebenarnya memperlihatkan ketololan yang hakiki yang lu miliki dalam pikiran lu. Pinteran juga si ibu yang sebelah lu tuh. Dia ngomong itu sesuai realita, sesuai keresahan seorang ibu-ibu, bukan putus asa. Enggak putus asa, cuma si ibu itu tuh emang pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Apa-apa putus asa, apa-apa putus asa. Ngomong kebijakan yang belum jelas gitu, yang materinya belum jelas. Nih makanya lu sono kunjungan ke barak militer yang di Purwakarta aja tuh yang deket ya. Nih kalau lu kagak punya ongkos, lu naik kereta aja lebih irit. Masa ke TV One lu bisa datang tuh kunjungan ke Purwakarta, dari Bekasi Purwakarta deket kok. Kagak bisa. Gue baru ngeh ya. Iya gue baru ngeh ya. Kan kemarin-kemarin kan dia ada statement tuh, materinya kayak gimana, pembelajarannya kayak gimana, perumusannya kayak gimana gitu kan. Kurikulumnya kayak gimana gitu kan. Padahal kan sering banget tuh di TikTok berseliweran gitu ya. Kata gue gini, apakah dia nggak pernah pakai sosial media? Padahal pada saat di debat di TV One itu kan dia pakai HP tuh, gini-gini ngomong tuh, ini mic. Kalau nggak salah ini mic, ini HP nih. Micin gitu. Kalau mungkin masih inget ya, pada saat debat ya kan, nggak tahu mana tangan mana yang megang mic gitu ya. Artinya gini loh, maksud gue kadang-kadang bertanya-tanya nih, orang menutup mata kah gitu, atau menutup diri kah gitu ya, karena HP punya ternyata. Iya kan. Maaf, maksudnya dalam tanda kutip nggak susah-susah amat gitu loh ya. Akhirnya timbul lah tuh pikiran kita kemana-mana gitu ya. Oh pantes titipan.
Lu baru kalau udah kunjungan lu baru tuh koar-koar. Iya, ongkosin Lu aja lihat kita. dulu di sana secara langsung tinjau. Nggak usah diongkosin, Bagaimana rugi. proses dari A sampai Z dalam mendidik tuh anak. Jangan di pikiran lu itu mereka itu disuruh jalan-jalan di tempat becek. Kagak ada ojek kali kalau kata Cinta Laura mah. Segala ngomong jalan di tempat becek, jalan jongkok, jalan ini. Berarti pikiran lu selama ini tuh terkait barak militer itu tuh anak digebot-gebotin gitu, digebuk-gebukin. Kagak. Udah sana lu kunjungan dulu kalau kata gua mah sebelum lu nerima undangan TV sana sini yang ada malah makin mempertontonkan ketololan lu, Anjir, Pak. ketololan, iya bener sih. Nih gua kasih rute ya. Dari Babelan lu ke stasiun Bekasi naik kereta. Anjir. Dari Bekasi lu turun di Cikarang, paling ongkos tibang 2.000. Dari Cikarang lu beli tiket naik KRD. Maaf ya. Turun di tujuan akhir stasiun Purwakarta itu murah tibang 4.000. Gua biasanya kayak gitu kalau jalan-jalan Purwakarta. Dari stasiun Purwakarta lu naik Grab dah modal dikit ya. Gak nyampe gocap paling ke barak militer yang lagi menampung anak-anak nakal di Purwakarta tuh. Anjir. Lu ke situ tuh tinjau. Tinjau lu. Yang lucunya lagi di sini lu ngedebat Kak Seto. Ada pertanyaan dan kalau kata gue itu pertanyaan mentah banget. Iya, Gak iya. harus lu dipertanyakan seperti itu. Kalau memang lu sudah menentang program Pak Deddy Mulyadi, harusnya lu udah punya solusi. Lu nanya sama Kak Seto bilang kan program itu baik, bagus kok gitu kan. Bagus, dari wajah anak-anaknya juga keceriaannya terpancar bagus gitu kan. Kak Seto dukung. Lu nanya begini, kenapa harus barak militer Kak Seto? Apakah ada tempat lain? Lu ngapain nanya kayak gitu? Lu menentang otomatis lu udah punya solusi, udah pasti Iya, iya. lu tahu tempat yang lebih bagus dalam mendidik ini anak kan. Jadi nggak harus bertanya seperti itu, apakah ada tempat lain? Kagak. Berarti secara nggak langsung lu juga kagak tahu tempat yang baik yang bagus untuk mendidik tuh anak tuh di mana. Gila, keren. Kalau lu tahu lu nggak bakalan keluar pertanyaan itu. Iya, keren. Dan kalau gua jadi Kak Seto, gua jawab, ada Pak tempat lain, yaitu rumah lu gitu. Rumah lu, tempat yang baik dan bagus untuk mendidik, membimbing tuh anak-anak. Gua kalau jadi Kak Seto, gua sautin kayak begitu atau enggak, gua jadi si emak sebelah tuh, gua ngomong kayak gitu, ada Pak gitu ya. Iya. Tempat yang baik di mana? Di rumah lu, lu tampung tuh anak-anak. Baru nyambung gitu ya ngomongnya. Aduh, dan di situ juga udah dijelasin sama Kak Seto tempat A, B, C, anak-anak tuh begini. Lu malah cengok, sampai pucet, kagak ngerti lu kan. Udah, gemes gua jam berapa? Apa sih? Panjang tuh gua ngoceh-ngoceh. Kemarin si Aura, sekarang elu. Aduh, ampun dah, jangan memperlihatkan apa. Kalau Bekasi itu punya dua orang yang tolol. Udah baik. Harusnya kemarin tuh Ibu Sophia tuh didampingin sama dia. Iya. Pedes, nyerocosnya udah kayak mercon Pasar Senen. Negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Iya, sos kalau udah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya. Iya. Deddy Mulyadi aja nggak Loh, paham. kan HP kan dia tentang punya falsafah. ya? Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Kenapa orang-orang seperti ini selalu dikasih panggung? Gua juga ngerti, Padahal statement orang-orang seperti ini tuh berpeluang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sumpah. Kenapa kalian media besar gitu? Kenapa malah ngasih panggung orang-orang seperti ini gitu? Ayolah media-media besar. Ini bukan hanya soal exposure atau demi rating kalian, tapi mulailah peduli sama masyarakat juga. Masyarakat dulu tenang. Juga kemarin tuh bertanya-tanya gitu ya. Asli bikin gaduh. Pro kontra tentang penitipan anak di barak militer yang digagas oleh gubernur kesayangan kita semua, Kang Deddy Mulyadi. Jadi barusan ada yang lewat di FYP aku, ini videonya. Negara juga gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Habis Akhirnya udah sudah dijak dimiliterkan saja. Nah, usut punya usut. Aku tuh gemes banget sama beberapa pendapat yang kontra terkait hal ini. Padahal sudah dijelaskan di awal oleh Bapak Gubernur. Penitipan anak ini bisa dilakukan kalau misalkan sudah ada terkait izin orang tua. Jadi kalau misalkan Bapak tidak mengizinkan anaknya masuk ke barak militer, nggak usah komplain Pak. Iya. Gampang, simpelnya seperti itu. Nah, dari kegemesan ini, akhirnya aku mikir kayak, mungkin aku bakal bikin video tentang kebaikan atau hal-hal positif terkait dengan program salah satu yang good banget ini, gitu. Menurut kalian bagaimana, Bes? Perlu nggak aku bikin video? Harus dong. Terkait program ini, jujur, aku sangat mendukung sekali apa yang sedang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi.
dampak positif dari bela negara itu bagus banget. BTW namanya itu Dodik Bela Negara, Bes, ya kan? Kak Seto juga sudah menjelaskan bahwa pendidikan itu ada 3. Dodik Bela Negara. Pendidikan itu kan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Nah, gitu loh. Itu penting banget buat adik-adik kita. Memang dari gagasan ini bisa menghasilkan generasi yang cinta negara dan bela negara. Salahnya di mana? Jadi kalau misalkan orang tua tidak mau anaknya masuk ke berak militer, gak usah ditandatanganin. Aneh ya? Hal-hal yang bagus kenapa selalu ditentang? Oh lupa. Karena bunga yang sedang mekar aja pasti banyak kumbang. Oh iya, Pak. Pesan untuk Bapak Deddy Mulyadi, maju terus Pak. Kami warga Jawa Barat, mungkin tidak semuanya, tapi saya yakin kebanyakan akan mendukung program Bapak yang satu ini. Terima kasih Pak. Ini makin kesini nih gue perhatiin orang-orang yang gue reaction videonya di TikTok ya, spesial TikTok ya. Gue ngerasa banyak orang-orang cerdas. Ya, semua. Ya. Yang cerdas itu yang cuman pakai batik kuning doang. Lampu rasun. Ya. Batik kuning, yang kuning ngampul kata si ibu tadi. Aduh, kenapa sih dia pakai kuning katanya? Kan udah kayak yang ngambang-ngambang itu kan. Iya, jurus si kuning mengampul gitu. Itu beda. Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM karena program pelatihan anak di barak militer oleh TNI. Abaikan saja orang itu Kang Deddy, mungkin pengen viral. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar. Atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Ada seorang punya ide membawa ke dalam lingkungan yang kondusif. Lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya. Apakah itu salah? Itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Iya, Nah, kalau ini unsurnya dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan Parah ya? terbuka Pasti peluang pada yang sangat emosi ya kalau luas nonton debat ini. terjadi HAM memiliterisasikan pendidikan. militer itu bukan menjadi tujuan. Apalagi yang ini. Terkait dengan pembinaan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Ini Pak Adel Setiawan ini jago banget loh, hebat banget ini, aku yakin dia mendidik anak pasti luar biasa. Karena apa? Kelihatan ya dari etika berbicaranya bersanding dengan Kak Seto ya di TV itu, etikanya luar biasa. Dia suka banget membantah ya, Kak Seto lagi ngomong udah dibilang sebentar ya, sebentar saya menjelaskan dulu ya, opininya lagi dikeluarkan Kak Seto. Kesel, kan? Ini dibantah, dipotong terus. Itu kan etika Pak Adel Setiawan canggih punya. Tapi aku yakin ya, kalau soal mendidik anak, membina anak, pasti Kang Ono Surono sama Pak Adel Setiawan ini pasti panutan punya. Mereka udah cocok gabung di satu partai lah. Mungkin Pak Adel Setiawan habis ini bisa masuk PDIP. Udah pasti Bang. Ya, dibandingkan dengan Kak Seto ya sama Kang Deddy Mulyadi, tahu apalah tentang anak-anak. Gak ada yang tahu, mereka yang paling jago ya kan. Katanya melibatkan anak dalam militer. Emang anak-anak ini kirim ke Papua, dikirim ke wilayah perbatasan. Di sana cuma dilatih bos. Ngomong apa sih ente ini? Tapi aku masih terkagum-kagum dan sangat salut sama Pak Adel Setiawan karena dia susah untuk khawatir, ya. Walaupun anaknya nggak ada di barak militer itu, tapi dia khawatir terhadap anak-anak orang lain. Dan menurutku ya, yang kayak Pak Adel Setiawan ini harus dirangkul oleh Kang Deddy Mulyadi, jangan. agar menjawab semua kekhawatiran dia itu. Jadi Pak Adel Setiawan ini harus dikasih jabatan ya oleh Kang Deddy, yaitu jabatannya Panglima. Panglima apa Bang? Biasanya Pangdam, Pangkostrat, ya. Ini dia Pangwas. Panglima pengawasan anak di barak militer. Nah, cocok kan? Siapa yang setuju? Iya juga ya. Suruh ngejedok di sana gitu, biar ada kegiatan gitu ya.
Untuk Bapak Adil Setiawan yang katanya orang tua murid yang gak setuju sama program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Aduh, Bapak Adil ini kenapa sih? Ada sentimen apa sih Pak sama militer? Kayaknya anti banget tuh sama militer. Sampai-sampai bawa pasal tuh seakan-akan anak-anak itu disiksa di barak militer. Iya Pak Adil, saya tahu banyak banget opsi buat penanganan anak-anak nakal yang harusnya bisa dilakuin sama pemerintah. Tapi masalahnya yang mau gerak ya cuman Kang Deddy Mulyadi. Itu solusi nyata yang dilakuin sama pemerintah. Lagian kok saya lihatnya ibu-ibu di sebelah Bapak kok jauh lebih pinter. Ya walaupun kata Pak Adil si ibu ini gagal didik anaknya, udah nyerah. Tapi kok faktanya si ibu ini jauh lebih tahu gitu psikologis anak. Ya karena selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya juga mempengaruhi Pak Adil. Susah dikontrol anak-anak kayak gitu, namanya pergaulan. Ya makanya udah bener banget dikirim ke barak militer, dikasih pelatihan, bukan disiksa, jadi nggak akan melanggar HAM. BTW besok-besok ya nggak usah pakai batik kuning, batik merah dipakai. Teruntuk Bapak Adil Setiawan. Sulap merah dong kalau batik merah ya. Iya. Kang Deddy Mulyadi, jangan gitu dong. Masa anak-anak dijadiin kelinci percobaan sih tuh? Kan jadinya Pak Adil Setiawan ikutan komplain. Gimana sih nih Kang Deddy Mulyadi? Masa anak-anak dijadiin kelinci percobaan masukin ke barak militer? Dan marah-marah dulu, dengerin dulu videonya sampai habis. Gua nggak tahu kalian udah lihat videonya Pak Adil atau belum. Tapi kalau yang belum nih, gue tampilin cuplikannya sedikit aja ya. Nggak boleh dijadiin kelinci percobaan, Pak. Diketahui nama jerawat saya nih, Pak, yang lagi matang-matangnya nih, Pak. Kalau Bapak ngomongnya kayak gitu, bawa-bawa kelinci percobaan, berarti selama ini saya dan anak-anak sekolah di Indonesia ini selama ini adalah menjadi kelinci percobaan Mendikbud, Pak. Bisa Bapak bayangkan nggak? Dulu saya lagi adem ayem nih, Pak, pakai kurtilas nih, Pak, kurikulum 13 gitu. Tiba-tiba diganti flip gitu, langsung jadi kurikulum merdeka, Pak. Pusing nggak kita, Pak? Apa kita bukan kelinci percobaan, Pak? Lah kalau bukan kita, anak-anak murid kelinci percobaan, terus siapa, Bapak? Bapak kan udah nggak sekolah lagi, Pak. Kadang-kadang nih kalau ada orang-orang begini nih rasanya gue pengen ikutan berdebat gitu, tapi gue sadar diri gue nggak punya power, gue bukan siapa-siapa, gue cuma rakyat jeletong doang gitu, gue cuma rakyat netizen biasa yang mengkritik pemerintah. Ya kalau gue lagi punya solusi gue kasih solusi, tapi kalau bisa kritik itu selalu disertakan dengan solusi atau kritik itu disertakan dengan saran. Padahal dalam hati gue mah ya rasanya gue pengen ikutan berdebat itu di situ itu sama tuh Pak Adil gitu. Terus ya dilanjutan videonya itu kan gue cuma sepenggal doang tuh. Dilanjutan videonya gini, kalau gagal gitu katanya Pak Ade, Pak di dunia ini Pak selalu ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal, Pak. Menurut saya kenapa Bapak langsung melihat dari sisi negatifnya gitu, Pak? Kenapa nggak didoain yang baik-baik? Karena ini kan pemerintah sedang bebenah, Pak. Ada baiknya menurut saya ya, Pak. Harusnya didoakan yang baik-baik dulu gitu. Karena ini tujuan program ini tujuannya baik. Yang selama ini kita tahu dimana kalau kita memiliki tujuan baik harusnya akhirnya baik juga. Toh Bapak tahu nggak anak-anak yang di barak militer itu seneng aja loh, seneng-seneng aja loh, bahagia loh mereka bisa tidur nyenyak, makan kenyang. Bahkan ada banyak anak-anak yang justru mengajukan dirinya untuk dimasukkan ke dalam barak, termasuk saya. Tracking aja saya bukan anak-anak sekolah, Pak. Udah gitu ya, Pak. Dari zaman bahula, Pak, dari zaman Bapak kecil pun kita semua itu tahu, Pak, kalau namanya karakter anak itu pasti dibentuk dari orang tua dulu yang pertama, dari lingkungan keluarga, habis itu lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan les-lesan, lingkungan tetangga, lingkungan ini, lingkungan itu, kita semua tahu, Pak. Nah, sekarang solusinya apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pernyataan yang cukup menarik dari yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Ono Surono, yang membuat statement dalam sebuah acara menyatakan jangan-jangan setelah selesai di barak militer dia berkelompok menjadi geng motor. Nah itu parah tuh. Astagfirullahaladzim. Warga-warga Jawa Barat, menurut saya apa yang disampaikan, pernyataan yang disampaikan oleh Kang Ono Surono itu bisa berkonsekuensi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, boleh jadi apa yang disampaikan oleh Kang Ono Surono tadi ini merupakan inspirasi negatif. Betul. Yang boleh jadi ketika betul-betul lulusan di barak militer itu menjadi kelompok geng motor, ini boleh jadi karena diilhami atau boleh jadi dibiayai oleh Kang Ono Surono untuk menunjukkan bahwa pendidikan di barak militer itu gagal. Yang kedua, poin yang kedua, Kang Ono lupa bahwa dia adalah wakil rakyat yang seharusnya dia mendukung bagaimana upaya yang harus dilakukan setelah anak-anak yang bermasalah mengikuti pendidikan di barak militer. Poin yang ketiga, Pak Ono lupa bahwa dia adalah orang tua. Apa yang dikatakan oleh orang tua untuk anak-anaknya seringkali menjadi doa. Oleh karena itu hati-hati Kang Ono. Poin selanjutnya, saudara-saudara warga Jawa Barat,
saya melihat Kang Ono tidak melihat dari sisi tanggung jawab pendidikan. Ingat Kang Ono, bahwa tanggung jawab pendidikan di dalam undang-undang dijelaskan bahwa ini merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Artinya ketika Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atas nama pemerintah selesai melakukan pembinaan, bukan berarti kemudian menjadi terus-terusan tanggung jawab pemerintah. Tapi kemudian bagaimana anak-anak yang sudah dibina itu dikembalikan kepada orang tua, menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Poin selanjutnya yang harus dipahami, statement Kang Ono seakan-akan tidak percaya kepada pendidikan yang dilaksanakan oleh TNI di barak-barak militer. Padahal selama ini kita tahu tentara TNI sudah mampu menegakkan dan membangun semangat sabta marga bagi para prajurit dengan disiplin dan semangat bela negara yang luar biasa. Hanya TNI menurut saya yang mampu mendidik, melatih, dan menyiapkan para tentara dengan semangat disiplin dan semangat sabta marga untuk membela negara. Oleh karena itu, hati-hati Kang Ono dengan statement-statement Anda, karena boleh jadi ini menjadi pertanda bahwa partai Anda akan mengarahkan anak-anak ke arah yang kurang baik. Semoga. Mengerikan loh. Itu aja, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.